Halo, dalam video ini kita akan belajar mengenai peluang. Pertama, apa itu peluang? Peluang adalah besaran yang menyatakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Jadi, kan dalam hidup ini banyak hal yang sebenarnya tidak pasti. Jadi, ada hal-hal yang terjadi secara acak atau secara random atau penuh dengan ketidakpastian. Jadi seperti apakah besok akan hujan, kita tidak tahu dengan pasti. Tapi kita bisa melihat ramalan cuaca menyatakan bahwa peluang terjadinya hujan besok sekitar berapa persen, atau apakah klub bola tertentu akan memenangkan pertandingan musim ini. Itu pun kita belum tahu. Kita belum tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tetapi kita tahu bahwa ada kemungkinan. Nah, nilai peluang ini dinyatakan dari 0 sampai 1. Jadi bisa, kalau misalnya peluang terjadinya suatu kejadian A itu bisa 0,8, atau peluang terjadinya B misalkan 0,152, tetapi tidak negatif 5, tidak, karena nilainya hanya 0 sampai 1. Jadi tidak ada peluang yang nilainya 2, tidak ada. Jadi kalau misalkan dibilang peluang peluang lulus ujian itu misalkan 50%, artinya 50% itu 50/100. Jadi ini adalah 0,5. Oke. Nah, kalau misalkan nilai suatu peluangnya itu 0, kalau nilai peluangnya 0, berarti ini menandakan bahwa pasti tidak akan terjadi. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin atau pasti tidak terjadi. Jadi kalau misalkan dibilang peluang sembuh itu adalah 0, berarti pasti tidak akan sembuh. Kalau misalkan peluang memenangkan pertandingan kelereng itu sama dengan 1, jadi kalau 0 itu tidak mungkin, kalau 1 kebalikannya adalah pasti akan terjadi. Kalau peluang memenangkan lomba kelerengnya sama dengan 1, berarti pasti akan menang. Oke, lanjut. Peluang bisa dihitung dengan ini, dinyatakan dengan persamaan ini. Jadi peluang terjadinya suatu kejadian A itu sama dengan banyaknya himpunan dalam kejadian A itu, dan dibagi dengan banyaknya ruang sampel, banyaknya anggota ruang sampel, atau banyaknya titik ruang sampel. Ruang sampel itu apa? S ini kalau misalkan adik-adik ingat pada pelajaran kelas 7 tentang himpunan, bisa dilihat di sini tentang ruang sampel, atau ini ruang sampel atau S itu adalah himpunan semua hasil yang mungkin terjadi. Jadi semua kemungkinan diisi di dalam ruang sampel. Misalkan contohnya seperti ini. Jika kita melemparkan suatu koin, maka kan kemungkinannya hanya kita mendapatkan, misalkan ini uang 1.000, kita mendapatkan sisi yang ini, sisi yang ada angkanya yang besar 1.000, dan ada sisi gambar
angklung. Jadi kita sederhanakan dengan A dan G. Jadi ini adalah sisi yang A, sisi angka, ini sisi gambar. Nah, kemungkinannya di sini hanya dua, antara gambar atau angka. Jadi ruang sampelnya adalah A dan G, sehingga NS-nya atau jumlah titik di dalam ruang sampel atau jumlah anggota ruang sampel adalah 2 karena A dan G. Nah, sekarang kalau misalkan ditanyakan berapakah peluang mendapatkan sisi angka pada pelemparan satu buah koin, berarti yang akan ditanyakan peluangnya hanyalah yang ini. Berarti ada berapa titik? Hanya 1. Jadi berapakah peluang mendapatkan satu sisi angka pada pelemparan satu koin? Bisa kita hitung sama dengan ini berapakah banyaknya kejadian yang akan kita hitung peluangnya itu 1, kemudian per NS 2. Jadi peluangnya adalah 1/2 atau 0,5 atau setengah. Oke, misalkan pada pelemparan dadu, kita kan tahu bahwa satu buah dadu itu memiliki 6 sisi. Jadi kalau kita lempar dadu, bisa kita mendapatkan 1 mata dadu, atau bisa dapat 2 seperti ini, atau bisa dapat 3, bisa dapat 4, bisa dapat 5, bisa dapat 6. Nah, itu berarti bahwa NS-nya, S-nya, ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena kemungkinannya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak mungkin mendapatkan 7, tidak mungkin mendapatkan 10, atau tidak mungkin mendapatkan 0. Jadi ruang sampelnya berisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada berapa titik, ada berapa elemen, ada berapa anggota dalam ruang sampel itu? Nah, kita bisa hitung, berarti NS sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti ada 6. Nah, yang ditanyakan berapakah peluang mendapatkan mata dadu 2? Mata dadu 2 itu ini. 1 titik saja di dalam ruang sampel, berarti kita bisa hitung menggunakan rumus tadi, PA sama dengan NA per NS. Jadi NA itu hanya 1 karena memang yang ditanyakan hanya mata dadu 2, dan NS itu ada 6. Berarti jelas bahwa peluangnya mendapatkan mata dadu 2 adalah 1/6. Oke. Nah, demikian juga kalau misalkan berapakah peluang mendapatkan mata dadu 5? Mata dadu 5 pada pelemparan satu buah dadu, berarti hanya 5. Ini berarti ini berapa jumlahnya? Hanya 1 titik. Berarti PA sama dengan 1 per, ini ada NS-nya ada 6. Jadi sama juga 1/6. Oke. Sekarang masih pada pelemparan satu buah dadu. Kalau ditanyakan berapakah peluang mendapatkan mata dadu ganjil? Nah, kita lihat di sini, kalau yang tadi kan NS sama dengan 6, jelas. Nah, kalau NA-nya kan mendapatkan mata dadu ganjil. Berarti yang ganjil kan ada 1, ada 3, ada 5. Berarti A-nya itu A sama dengan ada 1, ada 3, ada 5. Berarti NA jumlah titik di dalam A ada 1, 2, 3. Ada 3. Berarti peluangnya adalah PA sama dengan
Na per Ns sama dengan Na adalah 3, Ns adalah 6. Jadi 3/6 itu kita kecilkan, kita sederhanakan menjadi 1/2. Berarti peluang mendapatkan mata dadu ganjil itu 1/2. Oke. Selanjutnya masih pada pelemparan dadu yang sama. Berapakah peluang mendapatkan mata dadu lebih dari 4? Nah, kalau lebih dari 4 itu berarti 4 tidak termasuk, harus lebih dari 4, berarti 5 dan 6. Berarti A itu sama dengan 5 dan 6. Berarti berapakah jumlah titik di dalam A? Itu ada 2. Oke. Nah, berarti kita bisa hitung peluang A itu adalah peluang mendapatkan mata dadu lebih dari 4. PA sama dengan Na per Ns. Na ada 2 per Ns. Ns itu tadi 6. Jadi 2/6 kita sederhanakan jadi 1/3. Oke. Lebih lanjut, kalau misalkan kita melemparkan 2 koin, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah bisa saja dua koin tersebut memunculkan angka, sisi angka yang pada pertama dan yang kedua. Bisa juga pada koin pertama kita dapatkan sisi angka, pada koin kedua kita mendapatkan sisi gambar. Tapi bisa juga pada koin yang pertama kita mendapatkan sisi gambar dan sisi yang kedua mendapatkan sisi angka. Bisa juga kemungkinan terakhir kita mendapatkan sisi gambar pada kedua koin tersebut. Nah, ini kita bisa tulis di dalam ruang sampel. Berarti ruang sampel kejadian pada eksperimen pelemparan 2 koin adalah AA, AG, GA, dan GG. Ini menggambarkan bahwa pada yang pertama itu adalah sisi yang muncul pada koin pertama, dan yang kedua adalah yang sampingnya pada kanannya adalah sisi yang muncul pada koin yang kedua. Jadi kalau ini pada koin pertama angka, pada koin kedua angka. Kalau yang ini pada koin pertama gambar, dan yang pada koin yang kedua angka. Oke. Nah, kita lihat jika 2 koin dilempar bersamaan, berapakah peluang mendapatkan sisi angka minimal pada 1 koin? Jadi ditanyakan berapakah peluang mendapatkan A minimal 1 pada 1 koin. Jadi 1 koin kalau minimal berarti bisa hanya pada 1 koin, bisa juga dua-duanya. Jadi kita teruskan. Jadi kan berarti A itu adalah kejadian yang mendapatkan sisi angka minimal pada 1. Jadi yang ini termasuk karena dua-duanya angka. Kalau yang ini juga karena ada ini yang 1 angka, yang ini juga termasuk. Nah, kalau yang ini tidak, karena tidak ada angka di sini. Jadi A sama dengan AA, AG, dan GA. Oke. Jadi kita bisa hitung NS sama dengan ada 4 ini, ada 4 kemungkinan dan tidak ada kemungkinan yang lain. Kemudian NA itu sama dengan ada berapa? 3.
Jadi peluang mendapatkan sisi angka minimal pada satu koin adalah NA per NS 3/4. Oke, 3/4. Oke, selanjutnya, kalau misalkan jika dua dadu dilempar bersamaan, jadi kalau tadi hanya satu dadu, kalau ini ada dua dadu, berapakah peluang mendapatkan mata dadu berjumlah 5? Jadi kalau jumlah 5 berarti maksudnya ditambah yang mata dadu pertama ditambah mata dadu kedua haruslah 5. Kalau kita perhatikan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi pada pelemparan dua dadu, bisa pada dadu pertama kita bisa dapat 1, dadu yang kedua bisa dapat 1, atau pada dadu pertama bisa kita dapat 1, 2, atau 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, sampai 6. Tidak ada 1, 7, 1, 8, tidak ada. Maksudnya ini dadu pertama, ini yang kedua. Selanjutnya bisa pada dadu pertama mendapat 2, pada dadu yang kedua dapat 1. Bisa juga 2, 2, 2, 3, dan seterusnya sampai 6, 6. Nah, ruang sampelnya kita bisa tulis seperti ini. Ini adalah semua kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi dituliskan seperti ini, seperti pasangan terurut. Jadi yang ini adalah, yang di kiri adalah mata dadu yang muncul pada dadu pertama, dan yang sebelahnya mata dadu yang kedua. Jadi kalau seperti ini, kedua dadu itu muncul 1. Kalau yang ini dadu pertama 3, dadu kedua 4. Kalau yang ini dadu pertama 5, dadu kedua 6. Kalau yang ini dadu pertama 4, dadu kedua 1. Oke. Jadi ada 1, bisa 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, dan sampai 6,6. Kalau kita hitung ada berapa titik atau berapa NS-nya, kita bisa kalikan saja, tidak usah dihitung satu persatu. Ini yang mendatarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6. Yang ini ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 baris, berarti NS-nya adalah 6 kali 6, yaitu 36. Oke. Kemudian yang ditanyakan adalah mata dadu berjumlah 5, berarti kita harus hitung 1 tambah 1 itu 2, berarti ini tidak termasuk. 1 tambah 2 tidak termasuk. Untuk berjumlah 5, 1 harus dengan 4, berarti ini termasuk A. Kemudian yang ini termasuk A. Yang ini termasuk A, 2 dan 3. Kemudian 3 dan 2 termasuk A, 4 dan 1 termasuk A. Untuk yang ini 5 kan sudah pasti, kalau misalkan dia 5 atau apalagi 6 sudah lebih dari 5. Kalau yang dadu pertama sudah dapat 5, pasti sudah tidak akan jumlah 5, karena tidak akan ada 5 dan 0. Minimal 5 dan 1, jadi 5 tambah 1, 6. Oke, jadi himpunan A-nya itu adalah 1,4, 2,3, 3,2, dan 4,1. Berarti NA-nya adalah 4. Oke. Nah, berapakah peluangnya? Kita bisa hitung NA per NS sama dengan, berarti 4/36. Atau kita bisa sederhanakan, ini kita bagi 4.
36 kita bagi 4, 9. Jadi 1/9. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ini adalah soal latihan, silakan dikerjakan. Terima kasih.